perkenalkan nama aku Ara. Aku Diana, kami mahasiswa pendidikan sejarah Utirta. Nah, pada video kali ini kami akan membagi sedikit obrolan tentang refleksi dari topik yang kami pelajari di mata kuliah Sejarah Pemikiran, Di mana kami ditugaskan untuk membuat podcast mengenai pemikiran filsuf-filsuf yang dikaitkan dengan isu sekarang, yang mana kami mengambil topik mengenai mental health. Dua filsuf yang menjadi landasan dari pembahasan kami yaitu yang pertama Søren Kierkegaard dan Viktor Frankl. Kami harap pembahasan kali ini bisa menambah perspektif baru atau bahkan bisa memantik untuk diskusi yang lebih lanjut. Yuk langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih kalian yang rasa capek? Tapi capeknya tuh bukan gara-gara tugas sekolah ataupun kerjaan, tapi karena hal-hal yang nggak jelas asalnya dari mana. Atau malah kita cuma stres gara-gara ngeliat orang sukses di media sosial. Kalau iya, kamu nggak sendiri. Banyak banget dari kita, terutama Gen Z, mengalami krisis mental. Yang kalau dari luar tuh nggak kelihatan banget, tapi sebenarnya dari dalam tuh emang rusak banget mentalnya. Kita hidup di zaman yang serba cepat, serba online, tapi anehnya sering ngerasa kosong dan nggak tahu arah. Di sinilah kita belajar dua tokoh keren. Yang pertama Viktor Frankl dan satunya Søren Kierkegaard. Yang pertama adalah Viktor Frankl, yang lahir di Wina, Austria pada tahun 1905 dan wafat pada tahun 1997. Nah, Viktor Frankl ini adalah seorang psikiater dan ahli saraf Austria. Beliau juga seorang penyintas Holocaust dan pendiri logoterapi. Apa sih logoterapi itu? Jadi logoterapi adalah aliran psikoterapi yang berpusat pada pencarian makna hidup. Nah, dia ini seorang psikiater yang pernah selamat dari amnesia juga. Frank pernah bilang, yang bikin manusia menderita itu bukan cuma karena susah, tapi karena kehilangan makna. Jadi menurut beliau penting banget tuh buat kita nemuin makna dalam hidup kita. Terus ada Søren Kierkegaard yang lahir tahun 1813 dan wafat 1855. Ia adalah seorang teolog, filsuf, penyair, kritikus sosial, dan nulis agama Denmark yang secara luas dianggap sebagai filsuf eksistensialis pertama. Kalau Frankl fokus ke makna yang buat kita keluar dari penderitaan, Kierkegaard ini malah bilang bahwa rasa cemas itu wajar banget karena kita manusia yang bebas, dan justru dari rasa cemas itu kita bisa nemuin jati diri kita sebenarnya. Nah, di video podcast ini kita akan membahas lebih dalam gimana dua pemikiran ini bisa menjadi semacam lampu penerang buat kita yang lagi struggling, entah itu karena tekanan, bingung sama hidup, atau capek mental di zaman yang serba cepat ini. Nice. Coba bayangin deh, kita hidup di zaman digital di mana hampir nggak ada momen yang enggak kita bagikan. Bangun tidur kita buka Instagram, scroll TikTok, lihat story teman-teman, dan baru 5 menit aja tuh langsung muncul rasa kayak kok hidup orang lebih keren sih dari kita. Itu disebut FOMO, atau bisa dijabarinnya tuh fear of missing out ya. Jadi apa sih fear of missing out ini? Jadi ya takut ketinggalan gitu loh, bukan cuma takut ketinggalan soal informasi atau acara, tapi kita tuh ngerasa kayak hidup orang lain yang ada di sosial media itu lebih dari pencapaian kita, dan tiba-tiba kita suka ngerasa kalau hidup kita tuh stuck gitu. Kita lihat orang lain liburan, dapat kerja, tunangan, sedangkan kita masih ngopi-ngopi, bikin kerjaan di WhatsApp, bahkan sementara kita masih duduk di kamar sambil mikirin hal yang belum pasti gitu ke depannya. Nah, kalau kata Viktor Frankl, hal yang tadi kamu sebut itu sebagai kekosongan eksistensial gitu. Yang artinya kita merasa perasaan yang hampa, terus yang nggak punya makna, terus kita tuh kayak nggak berdaya gitu. Frankl bilang, banyak orang hari ini hidup tapi nggak tahu buat apa. Kita sibuk banget, tapi kita nggak tahu arah, kita harus kemana. Semua bergerak, semua serba update, tapi dalam hati kosong. Wow, itu tuh yang bikin kita overthinking parah banget ya. Iya, bahkan Frank punya istilah untuk itu, namanya kompensasi makna. Artinya, karena kita kehilangan makna hidup yang sebenarnya, kita kompensasiin hal itu dengan mengejar hal-hal yang popularitas dan validasi online. Kita menggantikan pencarian makna dengan yang semu, seperti yang kita cari tadi dengan dengan scroll Instagram atau TikTok tadi gitu loh. Tapi semua itu nggak bikin kita cukup, karena yang kita kejar ya cuma yang semu, kayak misal views, likes, tapi lupa nanya ke diri sendiri gitu loh, sebenarnya buat apa sih aku hidup hari ini gitu. Wah, itu dalam banget sih. Iya kan, bahkan Frank
Bahkan Frankl pernah nulis di bukunya yang terkenal banget tuh, yang judulnya Man's Search for Meaning. Jadi kalau kita punya alasan buat hidup, kita bisa bertahan dalam keadaan seberat apapun. Tapi pada kali ini ya, pada zaman ini ya, kita tuh udah sering kehilangan why-nya gitu. Kayak kita bisa punya banyak followers, tapi kita krisis identitas. Jadi daripada nyari validasi, mending kita nanya ke diri sendiri, ngapain aku ada di dunia ini? Nah, kalau dari filsuf Denmark, Soren Kierkegaard, dia juga ngomongin soal yang mirip loh, tapi dari sisi yang agak berbeda, dimana Kierkegaard ini banyak kecemasan dan kekosongan itu muncul karena kita enggak hidup sebagai diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk dilihat orang lain, dimana untuk disukai, supaya relevan. Padahal yang kita butuhin itu adalah hidup yang jujur dan juga otentik gitu. Jadi kayak kita ngedit realitas kita untuk memenuhi ekspektasi orang ya. Bener banget. Kierkegaard juga percaya bahwa manusia itu harus berani untuk jadi dirinya sendiri, dimana itu tuh berarti berbeda dari orang lain. Dia sebut ini sebagai lompatan iman, dimana bukan soal agama saja, tapi lebih ke keberanian buat jalani hidup sesuai dengan nilai-nilai kita, bukan nilai yang dipaksakan untuk sesuai dengan sosial media. Tapi itu berat banget sih, karena kadang kan kita lebih milih scroll TikTok atau Instagram gitu 2 jam daripada kita diem sejenak buat mikir kita tuh maunya apa gitu kan. Betul banget, padahal keheningan itu penting. Di satu sisi kita bisa jujur sama diri kita sendiri, bisa lebih rileks dan pelan-pelan nemuin titik arah. Frankl juga ngajarin bahwa daripada ngejar validasi, kita perlu nyari makna. Misalnya kamu lagi ngerasa sedih atau minder karena orang lain kelihatan lebih sukses di medsos, daripada bandingin terus, Frankl bilang stop, tanya ke diri sendiri, apa hal kecil yang bermakna yang bisa aku lakuin hari ini. Dan kadang jawabannya tuh sederhana, bantu temen, bikin tulisan, atau cuma bertahan 1 hari lagi. Iya bener banget. Bahkan Frankl bilang, in some way suffering cases to be suffering at the moment it finds meaning. Jadi penderitaan kita nggak hilang, tapi bisa berubah arti kalau kita menemukan makna di balik penderitaan tersebut. Dari sisi Kierkegaard juga tentang enggak ikut arus doang, tapi Gen Z itu perlu berani bilang enggak, karena standar-standar palsu. Enggak semua yang populer itu harus penting, tapi caranya bisa dimulai dari hal yang kecil, seperti kayak detox medsos, journaling, atau cukup sadari kapan kita harus banding-bandingin diri gitu. Jadi ini tuh bukan soal tentang berhenti main sosial media ya, tapi bagaimana cara kita mengontrol diri kita untuk menyelam di sosial media tersebut gitu. Nah, dan kalau kita gagal pun gak masalah sama sekali, karena Kierkegaard yang penting tuh kita sadar dan juga berani pilih pilihan kita sendiri, bukan hidup buat nyenengin semua orang. Oke, jadi intinya daripada kita FOMO terus, mending kita pelan-pelan balik nanya ke diri sendiri, apa sih yang benar-benar bermakna buat aku? Dan dari situ mulai jalani hidup yang lebih otentik, lebih jujur, lebih sabar, dan lebih tenang. Nah, topik kedua ini tuh nggak kalah seru juga, karena kita bakal membahas soal realitas zaman, yang mana sering banget bikin mental kita tuh ya gitu deh. Itu mengenai konteks zaman yang kita hadapi. Banyak banget pembahasan soal mental health yang fokusnya tuh ke dalam diri, kayak self-love, healing, journaling. Itu penting, tapi kadang kita lupa melihat konteks luar yang kita hadapi. Iya bener banget, kita tuh tumbuh di masa yang ya chaos banget sih sebenarnya. Ekonomi naik turun, terus harga juga makin mahal gitu kan. Politik juga sering bikin kita bingung, apalagi ya kalau kalian tinggal di negeri Konoha. Wait a minute. Who are you? Dan dunia kerja juga gitu kan, kayak serba nggak pasti lah semuanya. Dan walaupun kita nggak punya banyak teman di medsos, tapi tetap aja banyak yang ngerasa sendirian. Dukungan sosial makin tipis, keluarga yang kadang nggak ngerti, relasi pun makin sering terasa transaksional gitu loh. Di tengah kekacauan itu semua, Kierkegaard tuh ngomongin soal yang dia sebut sebagai kesepian eksistensial, di mana
itu tuh perasaan kehilangan pegangan, dimana kita kayak ngerasa di dunia luar ini kerasa makin berantakan, dan kita mulai ngerasa kita ini siapa sih sebenarnya di dunia yang serandom ini. Kierkegaard juga percaya bentuk keputusasaan yang paling dalam itu tuh bukan cuma karena keadaan luar yang buruk, tetapi karena kita kehilangan diri kita sendiri. Makanya dia ngajak kita untuk berani berdiri sendiri secara personal dan juga spiritual, bukan ngandelin sistem sosial, status, ataupun kestabilan ekonomi buat nemuin makna, tapi balik lagi ke hubungan otentik dengan diri sendiri dan percaya kepada Tuhan juga. Nah, Frankl juga sejalan banget sih sama ini, sama realitas zaman gitu ya. Bahkan dia pernah ngalamin sendiri gitu, penderitaan di camp konsentrasi Nazi. Dari situ dia justru nemuin satu hal gitu, bahwa makna hidup itu masih bisa ditemukan bahkan di tengah situasi yang nggak manusiawi banget gitu. Dia bilang antara stimulus dan respon ada ruang. Di ruang itu terletak kebebasan kita untuk memilih. Jadi walaupun kita nggak bisa mengontrol harga sembako, pemilu, atau PHK massal, kita masih punya ruang buat milih sikap kita. Dan Gen Z itu butuh banget semangat itu, karena dunia luar emang makin nggak pasti. Iya bener banget. Tapi makna itu nggak nunggu dunia harus stabil dulu gitu loh. Makna itu justru bisa muncul karena dunia lagi nggak baik-baik aja. Kierkegaard juga percaya bahwa kita harus berani menghadapi ketidakpastian ini, bukan lari darinya. Sering kali kita cari pelarian kayak scroll medsos, overwork gitu kan, supaya nggak mikir ke hal-hal yang bikin kita cemas. Tapi itu kayak minum obat penenang yang nggak nyembuhin inti masalahnya. Iya, kayak kita kabur dari keheningan gitu, padahal kan keheningan juga kan ada jawabannya. Betul, dan justru dengan hidup sadar akan ketidakpastian, itulah yang bisa bikin kita punya pilihan lebih otentik. Nggak harus nunggu dunia beres baru kita bisa berani jalan, tapi mulai dari hal yang kecil seperti melangkah tapi sadar dan juga jujur. Nah, itu juga yang jadi inti dari logo terapinya Frankl gitu ya, yaitu tujuan hidup tuh bukan buat nyari kenyamanan, tapi tanggung jawab terhadap maknanya itu sendiri. Jadi misalnya nih di dunia kerja, misalnya nih sekarang kan dunia kerja lagi udah pasti banget ya, banyak dari kita khawatir soal masa depan kita harus gimana. Tapi pertanyaannya, kita harus ganti dari bagaimana masa depan kita menjadi apa kontribusi unik yang bisa aku bawa sekecil apapun itu. Dan ketika politik terasa bikin frustasi, kita bisa mulai dari lingkungan sendiri, kayak komunitas, keluarga, temen. Makna nggak harus datang dari hal besar, tapi dari niat yang tulus. Nah, Kierkegaard juga ingetin dari lompatan iman, di mana kita bisa berarti memilih untuk tetap berjuang walaupun nggak ada jaminan langsung harus berhasil. Misalnya, kamu tetap berdiri untuk nilai keadilan meskipun dunia politikmu berantakan. Atau kamu bisa milih untuk bangun hubungan yang dalam dan jujur meskipun orang-orang di sekitar kamu tuh udah lebih milih sesuatu yang lebih instan gitu loh. Itu juga bentuk keberanian eksistensial. Kita mungkin nggak bisa ubah dunia ini dalam semalam, tapi kita bisa pilih hidup dengan sadar dan juga bermakna untuk hari ini. Jadi ya teman-teman, di dunia yang makin nggak pasti ini, mungkin itu waktu yang tepat buat kita nanya ke diri sendiri, apa sih makna yang bisa aku temukan hari ini? Karena makna bukan tentang yang sempurna, tapi tentang keberanian untuk hidup jujur di tengah ketidaksempurnaan ini. Tapi sebelum itu, kita kesimpulan dulu dong. Tuh. Jadi dari topik pertama, kita bahas soal fenomena FOMO yang sering banget dialami Gen Z, di mana kita ngerasa hidup orang lain tuh selalu lebih keren, lebih cepat sukses, lebih bahagia, padahal itu semua sering kali cuma tampil di medsos. Ya, dan menurut Viktor Frankl, kondisi itu bisa dibilang sebagai bentuk kekosongan eksistensial. Jadi kita hidup tapi ngerasa hampa dan nggak tahu arah gitu. Artinya kita ganti makna yang asli atau makna sejati itu menjadi pencapaian semu seperti likes, views, atau validasi sosial. Sementara Kierkegaard juga ngajak kita buat balik ke diri kita sendiri. Jangan hidup karena tekanan sosial,
tetapi berani jadi diri sendiri dengan kesadaran dan juga kejujuran. Nah, kalau di topik kedua kita bahas soal realitas zaman. Jadi realitas zaman yang sekarang tuh kan lagi nggak pasti banget kan, ekonomi goyah, politik rumit, terus kerjaan nggak stabil. Nah, di tengah dunia yang makin berantakan, Kierkegaard menyoroti soal kesepian eksistensial, perasaan kehilangan diri karena dunia luar kehilangan arah. Sedangkan Frankl mengajak kita untuk tetap mencari makna justru di tengah penderitaan itu sendiri. Jadi daripada kita lari dari permasalahan tersebut, kita lebih baik diam dan bertanya pada diri sendiri apa makna yang bisa kita dapatkan. Dan Kierkegaard bilang, walau dunia ini berantakan, kita tetap bisa memilih untuk hidup otentik dan juga penuh harapan. Sekian, dadah. Dadah!